Beberapa tulisan ditakdirkan untuk ditulis, bahkan sebelum si penulis menyadarinya. Suara angin yang berdesir melewati pepohonan tua kampus menyatu dengan gemerisik hujan pertama di awal musim. Rintiknya jatuh pelan-pelan di atap seng tua perpustakaan sastra, membentuk denting-denting lirih seperti jemari gaib yang sedang mengetuk-ngetuk langit-langit waktu. Di kampus tua ini, waktu memang berjalan dengan cara yang aneh. Ada lorong-lorong yang selalu lebih gelap meskipun lampunya menyala. Ada ruang-ruang yang dinginnya tak masuk akal meskipun hari sedang terik. Dan ada buku-buku yang muncul sendiri, entah dari mana. Lorong menuju perpustakaan tampak sepi sore itu. Hanya ada satu sosok yang melangkah perlahan. Jaket hoodie abu-abu basah oleh gerimis yang belum reda. Arvino Prasetya, mahasiswa jurusan sastra tingkat akhir, menyusuri rak-rak tua yang berderit saat disentuh angin. Matanya, lelah tapi awas, menyapu permukaan-permukaan kayu yang penuh debu. Di matanya, tempat ini bukan sekedar gudang buku, tapi tempat persembunyian dari dunia luar. Ia selalu datang ke sini ketika pikirannya terlalu bising atau mimpinya terlalu nyata. Ia menyukai kesunyian tempat ini, aroma lembab dan kertas tua yang menua bersama rahasia. Tidak banyak mahasiswa yang betah di perpustakaan ini. Terlalu tua, terlalu dingin, terlalu sepi. Tapi bagi Arvino, kesepian bukanlah musuh. Ia justru menyambutnya seperti kawan lama. Hari itu, langkah Arvino membawanya ke sebuah rak yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Letaknya tersembunyi di belakang deretan ensiklopedia tua, tanpa label, tanpa sistem katalog. Rak sumbangan, kata Pak Rendra, si penjaga perpustakaan yang jarang bicara. Buku-buku di rak itu tak tercatat, tak pernah dipinjam, dan katanya sebaiknya tidak disentuh. Tapi mata Arvino terpaku pada satu benda tadi. Sebuah jurnal tua bersampul kulit berwarna coklat gelap, tampak lusuh namun kokoh. Tidak ada judul, tidak ada nama, hanya ada ukiran samar berbentuk lingkaran yang terpotong di bagian bawahnya, seolah tak selesai. Ia mengulurkan tangan, ragu sesaat, lalu mengambilnya. Saat telapak tangannya menyentuh permukaan kulit itu, sebuah getaran aneh menyusup melalui jari-jarinya, singkat, hampir seperti listrik statis. Ia mengkerutkan alis, tapi tidak ada apa-apa. Hanya pikirannya yang terlalu lelah mungkin. Ia membuka halaman pertama, kosong. Halaman kedua, kosong. Halaman ketiga, juga kosong. Ia menutupnya dan membawa jurnal itu ke meja baca dekat jendela. Cahaya remang sore menembus kaca puran yang ditumbuhi lumut, menyorot wajahnya yang sedang berpikir. Di luar, gerimis berubah menjadi hujan deras. Suara petir sesekali memecah keheningan. Arvino membuka halaman tengah jurnal itu dan memeriksa tiap lembar dengan seksama. Tidak ada tulisan, tapi entah kenapa ada sesuatu yang menariknya untuk menyimpan jurnal itu. Ia masukkan ke dalam rangsel, lalu berdiri untuk pulang. Di balik rak, seseorang memperhatikannya. Pak Rendra. Wajahnya tanpa ekspresi, tapi matanya tak pernah lepas dari rangsel Arvino. Tanpa berkata apa-apa, penjaga perpustakaan itu berbalik dan menghilang di balik lorong. Malam itu, kamar kos Arvino hanya diterangi satu lampu meja kecil di pojok. Dindingnya dipenuhi catatan, puisi, coretan-coretan puitis yang entah ditulis kapan. Hujan masih turun di luar jendela. Gilang, teman sekamarnya, sedang tidur dengan headset masih menempel di leher. Arvino duduk di depan meja, membuka jurnal itu sekali lagi. Ia mengambil pulpen dan menulis satu kalimat. Aku menemukan buku ini hari ini, tapi rasanya bukan aku yang menemukannya. Aku hanya dipanggil.
Ia menutupnya. Beberapa menit kemudian, saat hendak menyimpannya, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya menegang. Di halaman yang sebelumnya kosong, tepat di bawah tulisannya, kini muncul kalimat lain. Tertulis dengan tinta berbeda. Goresannya tajam dan miring ke kanan. Besok pagi, dosen akan absen mendadak. Tapi, kamu tetap harus datang ke kelas. Sesuatu akan terjadi di sana. Arvino membeku. Ia menatap jurnal itu lama, mencoba berpikir logis. Mungkin ia yang menulisnya dan lupa, tapi tidak. Ia tahu persis goresan tangannya. Ini bukan tulisan dia. Ia buka halaman belakang, hanya ada satu kalimat terukir samar, seperti tercakar dari balik kulit. Lingkaran belum pecah. Keesokan paginya, Arvino tetap datang ke kelas. Ruangan hampir kosong. Hanya 5 mahasiswa yang datang. 15 menit kemudian, dosen mengirim pesan. Ia tidak bisa hadir. Arvino merasakan detak jantungnya melambat. Bukan karena senang, tapi karena takut. Seseorang menghampirinya. Seorang gadis memakai kardigan coklat dan tas selempang kain. Wajahnya pucat, matanya tajam namun gelisah. "Naya," katanya pelan. "Kamu Arvino kan?" Arvino mengangguk, sedikit bingung. Ia tidak mengenalnya. "Aku tahu soal jurnal itu, tapi jangan bicarakan di sini." Sebelum Arvino sempat menjawab, gadis itu berbalik dan pergi meninggalkan aroma tanah basah yang terbawa dari hujan tiduran. Malamnya tulisan baru muncul lagi. "Kamu akan mencoba mengabaikan ini. Tapi ingat, satu keputusan kecil malam ini bisa mengulang segalanya." Arvino memandang bayangannya di cermin. Ia merasa seperti diawasi, tapi bukan dari luar, dari dalam. Seolah ada bagian lain dari dirinya yang tahu lebih banyak, yang pernah hidup lebih lama. Ia menyentuh jurnal itu dengan gemetar, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa seperti tulisannya sedang menulis dirinya. Ayo, penjaga Sandikala, kalau cerita ini mulai membuat bulu kudukmu berdiri, jangan lupa beri like sebagai tanda kamu masih bersama kami di tengah kegelapan ini. Klik subscribe dan aktifkan loncengnya, karena malam belum selesai dan misteri baru saja dimulai. Tinggalkan jejakmu di komentar. Kami membaca semuanya. Di dunia ini, ada garis tipis antara ramalan dan perintah. Dan jika sesuatu tahu masa depanmu, apakah itu berarti ia juga bisa mengendalikannya? Beberapa hari berlalu sejak jurnal itu mulai menulis sendiri. Arvino kini hidup dalam ketegangan yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Setiap malam, kalimat-kalimat baru muncul di halaman kosong. Tidak semua menakutkan. Kadang hanya hal sepele, seperti Gilang akan menumpahkan kopi besok pagi, atau listrik akan padam sebentar pukul 3 siang. Tapi setiap kali tulisan itu terbukti benar, rasa takutnya bertambah. Karena jurnal itu tak pernah salah. Dan karena dalam beberapa malam terakhir, tulisannya mulai menuntut. Jangan ajak bicara Pak Rendra. Dia tahu lebih dari yang dia akui. Naya menyembunyikan sesuatu tentang waktu. Tapi jangan tanya langsung. Jangan pulang lewat jalan kecil malam ini. Arvino tidak bisa lagi tidur nyenyak. Ia mulai mencoret hari-hari dalam kalender di dinding, mencatat korelasi antara tulisan dan kenyataan. Ia mencoba menolak membacanya, tapi setiap kali jurnal itu seolah memanggil. Bahkan jika disimpan di dalam laci, ia tetap terbuka saat ditemukan esoknya. Suatu malam, saat hujan kembali turun, Gilang mengintip ke meja belajar Arvino. "Lu nulis puisi apaan sih, serem banget mukanya?" kata Gilang sambil terkekeh. Tapi matanya menangkap sekilas tulisan dalam jurnal itu sebelum Arvino buru-buru menutupnya. "Enggak, cuma catatan skripsi." Gilang tidak bertanya lebih jauh. Tapi sejak malam itu, Arvino merasa ada sesuatu yang berubah dari tatapan sahabatnya. Gilang menjadi lebih sering memperhatikan jurnal itu, seakan tahu
Di kelas, Arvino mulai mendekati Naya. Perempuan itu tetap terlihat gelisah, seolah menyadari bahwa langkah-langkah mereka di kampus sudah ditentukan jauh sebelum mereka ambil. "Aku pernah dengar tentang buku seperti itu," kata Naya pelan di taman kampus yang sepi sore hari. "Bukan buku biasa, tapi fragmen dari kesadaran. Kadang yang menulisnya bukan lagi manusia." Arvino menatapnya. "Kamu bilang waktu itu, kamu tahu soal jurnalku. Kamu juga punya?" Naya tidak menjawab. Ia hanya berkata, "Pernah, tapi punyaku menulis masa lalu, bukan masa depan." Arvino mulai mencurigai semuanya. Gilang yang entah kenapa selalu ada di kamar lebih awal dari biasanya. Pak Rendra yang kini tidak pernah menegur Arvino bahkan saat ia terlihat mengantuk dan linglung. Dan Naya yang selalu ada di tempat sebelum Arvino datang, seolah tahu rute yang akan ia ambil. Ia merasa seperti sedang dipantau, tapi bukan oleh mereka, melainkan oleh dirinya sendiri. Suatu malam, jurnal itu menulis sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Seseorang akan mati malam ini. Hanya itu, tidak ada keterangan siapa, di mana, atau bagaimana. Arvino panik. Ia menelpon Naya, tapi tidak diangkat. Ia ingin membangunkan Gilang, tapi tak sanggup menjelaskan. Ia hanya bisa duduk, menunggu. Dan saat jam dinding menunjukkan pukul 01:13 dini hari, terdengar suara ambulans di jauhan. Esoknya, kabar menyebar cepat. Seorang mahasiswa jurusan teknik ditemukan tewas di atap gedung lama. Tidak jelas apakah jatuh atau bunuh diri, tapi Arvino tahu itu ditulis sebelum terjadi. Dan entah kenapa, jurnal itu kini terasa lebih berat, seolah menyerap sesuatu dari tiap kematian. Arvino mulai membenci jurnal itu, tapi ia juga ketakutan jika berhenti membacanya. Hari berikutnya, Arvino kembali menemui Pak Rendra. Kali ini tanpa basa-basi. "Pak, jurnal yang saya bawa dari rak sumbangan itu apa sebenarnya?" Pak Rendra menatapnya lama. Nafasnya dalam dan ia memejamkan mata sejenak. "Apakah kamu pernah menjalani semua ini sebelumnya?" tanya Pak Rendra, bukan menjawab. "Apa maksud Bapak?" "Saya juga pernah menemukan buku seperti itu, Nak, bertahun lalu. Isinya berbeda, tapi rasanya sama. Semua terasa seperti pengulangan, seolah hidupmu sudah ditulis dan kamu hanya pembaca, bukan pelaku." Pak Rendra berdiri lalu berjalan pelan ke rak kecil di sudut ruangan. Ia mengambil satu buku usang dan menyerahkannya ke Arvino. "Ini catatan saya dari waktu itu. Mungkin kamu butuh jawaban. Tapi hati-hati, kadang jawaban hanya menambah pertanyaan." Kembali di kamar, Arvino membaca catatan Pak Rendra. Isinya penuh dengan istilah yang membingungkan. Waktu non-linier, kesadaran terfragmentasi, lingkaran tak selesai, dan satu frase yang diulang terus-menerus. Penulis adalah korban dari tulisannya sendiri. Jurnal itu kini mulai menulis lebih cepat. Bahkan saat ia sedang membacanya, kalimat baru muncul di bawah kalimat sebelumnya, seolah jurnal itu hidup dan marah. "Naya akan mencoba pergi. Jangan biarkan. Gilang tahu lebih dari yang dia akui. Seseorang mengkhianatimu, tapi kamu tidak tahu siapa sampai semuanya terlambat." Arvino mulai kehilangan pegangan. Ia mengurung diri di kamar, berbicara pada cermin. Ia merasa dirinya yang lain sedang menatap balik. Kadang ia melihat bayangannya tersenyum, padahal ia tidak. Dan dalam salah satu malam tergelam itu, saat hujan turun deras seperti tak pernah berhenti, ia menulis di jurnal, "Aku ingin keluar dari semua ini." Lalu
Jurnal membalas, "Kau sudah menulis itu sebelumnya, ratusan kali. Tapi tetap di sini kan?" Di taman belakang fakultas, Arvino menemukan Naya duduk sendirian. Wajahnya pucat, matanya sembab. "Aku harus pergi, Vin. Aku gak kuat lagi." "Kamu gak bisa pergi. Jurnal bilang kamu akan..." "Aku tahu. Tapi kalau aku tinggal, sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Aku juga punya catatan, dan di catatan itu, kamu pembunuhnya." Arvino terdiam. Dunia seolah berhenti berputar. "Apa maksud kamu?" Naya menatapnya dalam-dalam. "Kamu gak sadar, Vi, tapi bagian dari kamu sudah melakukan semua ini sebelumnya. Kita terjebak, Vi, dalam satu malam yang diulang terus-menerus." Dan saat itu juga, Arvino merasa seolah suara Naya adalah gemah dari masa depan. Bukan yang pertama, bukan yang terakhir. Ia mulai mengerti. Jurnal itu bukan ramalan. Ia adalah rekaman. Rekaman dari dirinya sendiri, dari masa depan, yang terjebak dalam lingkaran waktu dan mencoba memperingatkan dirinya di masa lalu. Tapi ia selalu gagal. Karena pada akhirnya, rasa ingin tahu Arvino selalu menang. Dan lingkaran itu akan selalu mulai lagi. Sudahkah kamu menebak siapa pelakunya? Atau mungkin kamu juga sedang dibohongi oleh cerita ini? Subscribe sekarang dan tetap waspada karena teka-teki ini belum selesai. Tak ada yang bisa menyelamatkan seseorang yang sedang menulis takdirnya sendiri. Malam turun lebih cepat malam itu. Langit menutup kota dengan awan tebal seperti tirai kematian. Petir menyambar dari kejauhan dan angin meniup dedaunan mati ke sepanjang lorong kampus. Suara jangkrik dan kodok terdengar ganjil, terlalu pelan, seolah waktu ikut menahan napas. Di kamar kos yang remang, Arvino menatap jurnal yang terbuka di hadapannya. Tangannya gemetar, bukan hanya karena dingin, tapi karena tulisan terakhir yang baru saja muncul di halaman itu. Pilihannya datang malam ini. 1 nyawa, atau ulangi semua dari awal. Naya tidak menjawab pesan atau telepon. Gilang sedang keluar sejak sore dan belum kembali. Jam dinding menunjukkan pukul 21.43. Lalu, terdengar ketukan di pintu. Arvino membuka dengan hati-hati. Di luar berdiri Naya. Wajahnya basah oleh hujan, matanya merah. "Aku gak bisa sendirian malam ini," katanya pelan. Ia masuk duduk di ujung tempat tidur. Hening menyelimuti kamar sempit itu. Hanya suara hujan dan detak jantung yang tak beraturan. "Vin, aku pernah mencoba keluar dari lingkaran ini berkali-kali. Tapi setiap kali aku membuat keputusan berbeda, aku selalu kembali ke malam ini. Malam di mana kamu membunuh seseorang." Arvino menatapnya, syok. "Apa maksudmu? Aku gak pernah..." "Bukan kamu yang sekarang, tapi kamu yang sudah gagal sebelumnya. Yang nulis jurnal itu, kamu di masa depan." Langit bergemuruh. Cahaya kilat menyambar jendela. Dan selama sepersekian detik, bayangan Arvino di kaca tersenyum sendiri. Naya berdiri. Ia membuka tasnya, mengeluarkan jurnal lain, hampir serupa milik Arvino, tapi lebih usang. Ujung-ujung halamannya hangus. "Ini aku curi dari versi kamu yang lain," katanya dengan suara berat. "Aku juga terjebak. Setiap kali kamu gagal, aku ikut terjebak. Dan aku mulai sadar, jurnal itu bukan menulis masa depan. Ia mengulang masa lalu." Arvino perlahan berdiri. Kepalanya berdenyut hebat. Ia merasa pusing, seolah ruang berputar. Semua kenangan kabur mulai bermunculan. Bayangan tangan berdarah, tangisan, teriakan dalam kamar yang sama. Lalu ia sadar, ia pernah berada di sini sebelumnya. Tapi sebagai orang lain, sebagai penulisnya. Di tengah kepanikan itu, pintu terbuka.
Gilang masuk. "Kalian ngapain?" tanyanya curiga. Tapi suaranya terdengar berbeda. Terlalu tenang. Terlalu sadar. Naya menatapnya ngeri. "Dia bagian dari ini juga," bisiknya pada Arvino. Gilang menutup pintu perlahan, lalu berkata, "Aku nggak bisa terus pura-pura nggak tahu. Tapi jurnal itu bukan milikmu, Vin. Itu milik kita semua. Kita udah mengulang ini entah berapa kali, tapi hanya satu yang selalu selamat." Arvino mundur, menabrak meja. Jurnalnya terbuka, dan halaman-halaman mulai terisi cepat. Tulisan demi tulisan muncul seperti tinta gaib. Ia membaca dengan suara parau. Gilang masuk. Naya takut. Arvino mulai mengingat. Tapi belum cukup untuk menghentikan semuanya. Belum malam ini. Arvino menoleh ke Gilang. "Apa kamu pelakunya?" Gilang menggeleng. "Enggak, tapi kamu bakal jadi pelakunya kalau kamu tetap ikut petunjuk itu." Petir menyambar lagi. Dalam kilatan cahaya, bayangan Arvino muncul di balik cermin. Kali ini lebih jelas. Wajah yang sama, tapi lebih tirus, lebih tua, mata merah, pakaian robek dan kotor, jurnal hangus di tangannya. Ia menatap Arvino dan berkata tanpa suara, "Tolong akhiri ini." Naya menangis. "Vin, kamu harus bakar jurnal itu sekarang sebelum semuanya terulang lagi." Tapi Arvino tak bisa menggerak. Tangannya seperti tertambat. Ia merasakan perlawanan dari dalam dirinya, seolah ada dua suara dalam satu kepala. Satu ingin membakar, satu lagi ingin membaca halaman terakhir. Dengan tangan gemetar, ia membuka halaman terakhir. Akhiri ini dengan darah, atau semua akan mulai lagi. Gilang maju. "Kalau kamu gak bisa, aku yang akan melakukannya." Tapi saat ia mendekati jurnal, halaman terakhir terbakar sendiri. Api biru menyala tanpa suara. Semua tulisan meleleh. Naya menjerit. Gilang terpental ke belakang seolah ditendang kekuatan tak terlihat. Arvino menatap tangannya, penuh luka bakar, meskipun ia belum menyentuh api. Dan dari balik cermin, bayangan dirinya menyeringai. Lalu semuanya hitam. Beberapa saat atau abad kemudian, Arvino membuka mata. Ia kembali duduk di perpustakaan. Hujan masih turun. Jurnal itu, ia ada di hadapannya. Kosong. Halaman pertama, kosong. Halaman kedua, kosong. Halaman ketiga, aku menemukan buku ini hari ini, tapi rasanya bukan aku yang menemukannya. Aku hanya dipanggil. Arvino gemetar, dan dari kejauhan suara langkah kaki mendekat. Naya, ia berdiri di ujung rak. Wajahnya bingung. "Maaf, kamu Arvino kan?" katanya. "Aku Naya." Lingkaran dimulai lagi. Terkejut? Atau kamu sudah curiga sejak awal? Beri like kalau kamu kena jebakan cerita ini. Dan share ke temanmu biar mereka juga terperangkap dalam misteri Sandikala. Tulis teorimu di komentar. Siapa tahu kamu yang paling jeli. Yang kau kira kebenaran hanyalah versi yang berhasil bertahan paling lama. Segalanya gelap. Arvino membuka mata perlahan. Kepalanya sakit, seolah dihantam berkali-kali oleh suara-suara yang tidak ingin berhenti. Suara hujan, suara jeritan, suara tawa, dirinya sendiri. Ia masih di kamar, tapi semuanya berbeda. Dinding tak lagi terkelupas, cermin tidak pecah. Lampu menyala terang, dan di sebelah meja, jurnal itu utuh, tertutup, tak berasap, tak terbakar. Naya tak ada, Gilang tak ada. Arvino berdiri perlahan, jantungnya berdetak tak menentu. Ada sesuatu yang salah. Ia membuka jurnal itu dengan sangat hati-hati. Kosong. Tapi bukan kosong seperti sebelumnya. Halaman pertama kini berisi tulisan yang sangat rapi. Bukan tulisan tangannya, bukan tulisan dari masa depan, tapi semacam ringkasan. Seperti catatan, pengamatan.
Subjek Arvino Prasetya. Iterasi ke-42, waktu runtuh pada pukul 1:17. Kegagalan utama, ketidakmampuan melepaskan kontrol naratif. Anomali, Naya menunjukkan kesadaran prematur. Peran Gilang tidak aktif, diganti dengan pengamat pasif. Status, riset diperlukan. Arvino membalik halaman berikutnya. Setiap halaman berisi data tentang dirinya, tentang reaksinya, tentang keputusan-keputusannya. Semua tercatat seperti hasil eksperimen. Bukan jurnal harian, tapi laporan. Kau pikir kau tokoh utama? Suara itu datang dari meja belajar. Pak Rendra duduk di sana. Ia menyalakan sebatang rokok meski tak pernah merokok sebelumnya. Atau mungkin ini bukan Pak Rendra. Kau bukan penulis cerita ini, Vin. Kau objeknya. Jurnal itu bukan kiriman masa depanmu. Itu hasil dari pengujian waktu dan kamu hanya satu dari banyak hasil gagal. Arvino tak bisa bicara. Kami sudah mencoba berbagai versi. Membuatmu menjadi penolong, menjadi pembunuh, menjadi penyintas. Tapi kau selalu gagal menghentikan siklus. Karena pada akhirnya, kamu terlalu percaya pada tulisan yang kau baca. Pak Rendra menatapnya dalam-dalam. Dan itulah kelemahanmu. Bayangan Naya muncul di cermin, bukan di dunia nyata. Ia menangis. Kamu harus berhenti mempercayai narasi yang disodorkan padamu, Vin. Kamu harus memilih, bukan membaca. Arvino menatap ke jurnal yang terbuka. Halaman berikutnya kosong, menunggu. Tapi ia tahu, jika ia menulis sesuatu, siklus akan dimulai lagi. Ia akan tertarik untuk menyelesaikannya lagi dan lagi. Ia akan jadi penulis dan korban. Lalu ia sadar. Selama ini, ia percaya bahwa jurnal itu mewakili masa depan. Padahal sesungguhnya, jurnal itu adalah jebakan naratif. Dibuat bukan untuk memberi petunjuk, tapi untuk menguji pilihan. Arvino mundur, menutup jurnal pelan. Ia mengambil korek api dari laci korek tua milik Gilang. Tangannya gemetar. Aku tidak akan menulis lagi, bisiknya. Aku tidak mau jadi bagian dari cerita ini. Tapi, sebelum ia sempat menyalakan api, jurnal itu membuka sendiri. Dan di halaman kosongnya tertulis, membakar jurnal bukan akhir cerita. Itu hanya memulai bab berikutnya dengan cara berbeda. Kau masih terjebak karena masih percaya kau bisa keluar. Pikiran Arvino mulai menteruntuh. Kepalanya mendesis oleh suara. Ratusan versi dirinya berteriak dari kedalaman waktu. Ia melihat potongan-potongan peristiwa, dirinya membunuh Gilang, dirinya mati ditusuk Naya, dirinya bunuh diri di atap gedung. Semua versi, semua hasil, semua kegagalan, dan semuanya berujung kembali ke titik awal. Lalu, satu adegan yang belum pernah ia lihat. Naya duduk sendirian di perpustakaan, membuka jurnal. Tapi kali ini jurnalnya bukan milik Arvino. Tulisan di dalamnya adalah laporan tentang Naya Widuri. Subjek Naya Widuri, iterasi ke-29, hasil intervensi berhasil. Subjek menyadari struktur naratif. Status potensi pembebas lingkaran. Arvino terpaku. Jadi bukan dia kuncinya. Naya lah yang bisa memutus lingkaran. Ia harus menemukan Naya. Ia berlari keluar kamar, menyusuri lorong kampus yang lengang di tengah malam. Hujan turun deras lagi, seperti malam-malam sebelumnya. Tapi kali ini, ia tak peduli. Ia tahu kemana harus pergi. Perpustakaan Fakultas Sastra. Saat sampai,
Pintu terkunci, tapi di dalam ada cahaya. Ia menggendor-gendor hingga suara pelan terdengar. Masuklah kalau kau sungguh ingin berhenti menjadi tokoh dalam cerita orang lain. Pintu buka sendiri. Di dalam Naya duduk di tengah ruangan, dikelilingi jurnal-jurnal lain. Semua bersampul mirip, semua berdebu, semua berisi kisah yang sama. Dengan tokoh yang berbeda. Arvino, Gilang, Raka, Aulia, Damar, ratusan nama. Semuanya sudah mencoba keluar, Vin. Tapi hanya yang mau berhenti menulis yang bisa benar-benar pergi. Naya menyodorkan selembar kertas ke Arvino. Di atasnya tertulis, kamu masih bisa memilih jadi pembaca, tapi itu artinya kamu tak lagi jadi tokoh utama. Di bawahnya ada 2 pilihan. Menutup jurnal selamanya, membuka 1 iterasi terakhir. Arvino natap Naya. Ia ingin bertanya, apa yang terjadi kalau aku menutupnya? Tapi ia tahu, itu pertanyaan dari seseorang yang belum siap melepaskan kendali. Ia memejamkan mata, lalu menandai pilihan pertama. Dan saat itu juga, suara di kepalanya berhenti. Ruangan perlahan menghilang, cahaya meredup, dan untuk pertama kalinya, ia tak lagi merasa sedang di dalam cerita. Cerita paling berbahaya bukan yang ditulis orang lain, tapi yang kita percaya sebagai milik kita sendiri. Sejak malam itu, Arvino tidak pernah lagi menyentuh jurnalnya. Ia menolak menulis, menolak membaca, menolak memilih. Tapi malam-malam tetap datang, dan kadang ia mendengar bunyi tinta ditulis di balik laci mejanya. Kadang bangun tidur dengan noda hitam di tangannya. Kadang ia terbangun di tempat yang tak seharusnya. Dan saat itu terjadi, ia sadar ia masih belum keluar. Ia kembali menemui Naya. Kali ini bukan untuk bertanya, tapi untuk mengakui. Aku belum bisa melepaskan semuanya, katanya. Suara hampir tak terdengar. Naya menatapnya penuh iba, tapi juga sedikit takut. Karena itu, kamu masih bagian dari cerita ini, Vin. Dan cerita ini selalu butuh satu hal agar terus hidup. Arvino tidak mengerti. Sampai Naya membuka jurnal miliknya yang tak pernah ia perlihatkan sepenuhnya. Halaman pertamanya berisi 1 kalimat tunggal. Seseorang harus percaya agar cerita bisa menulis sendiri. Barulah Arvino sadar, yang membuat jurnal itu terus hidup bukan waktu, bukan masa depan, bukan teknologi, bukan kutukan, tapi kepercayaan. Ia mengingat kembali setiap momen ia membuka jurnal, setiap ketakutan, setiap kalimat yang ia percayai. Ia tidak pernah menulis, tapi membaca saja sudah cukup untuk mengaktifkan sistem yang lebih besar. Naya menunjukkan sesuatu lagi, ruang bawah tanah di bawah perpustakaan, penuh rak molam, layar monitor mati dan kabel-kabel usang. Di tengah ruang ada satu objek besar berbentuk bola kaca, berisi mekanisme jam dan puluhan jurnal tua melayang di sekitarnya. Naya menatap Arvino tajam. Tempat ini bukan sekedar ruang rahasia, tapi laboratorium. Dan kita adalah bagian dari eksperimen narasi berulang yang mencoba mencari satu hal. Siapa yang bisa berhenti percaya pada narasi itu sendiri? Dan tidak banyak yang berhasil. Lalu muncul Pak Rendra, tapi kali ini bukan sebagai penjaga perpustakaan, melainkan sebagai pengawas iterasi. Ia mengenakan jas laboratorium dan wajahnya penuh luka bakar lama. Kalian sudah sejauh ini, tapi kalian belum paham siapa pelaku sebenarnya ya? Katanya sambil tersenyum pahit. Bukan aku, bukan Naya, bukan Gilang. Ia menunjuk sesuatu, sebuah cermin di dinding. Arvino melangkah ke depan. Dalam cermin itu, ia melihat dirinya sendiri, tapi bukan yang sekarang. Wajahnya lebih dewasa, matanya gelap, tatapannya dalam seperti jurang. Tangan kanannya memegang jurnal, tangan kirinya penuh darah. Itu versi kamu dari iterasi ke-7, kata Pak Rendra. Satu-satunya yang bertahan sampai akhir dengan satu syarat. Ia harus jadi penulisnya.
Versi itu menatap Arvino dari dalam cermin. Ia tersenyum tipis. Kau pikir bisa keluar dari cerita ini dengan berhenti membaca? Keluar dari narasi artinya menciptakan narasi sendiri. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kau rela menjadi penulis terakhir. Arvino gemetar. Jadi aku harus jadi pelaku, menulis cerita terakhir dan menutup semua? Pak Redra mengangguk. Hanya satu versi dirimu yang bisa jadi akhir, yang lain akan dihapus. Naya menatap Arvino penuh harap dan ketakutan. Kamu bisa menulis akhir di mana tidak ada yang mati, tapi kamu harus rela menghapus semua versi kamu yang lain, termasuk yang sedang berbicara sekarang. Di tangannya, jurnal baru muncul. Halaman pertama kosong. Tinta menetes dari ujung pena tanpa ia sadari. Di dalam pikirannya, semua kenangan dari versi-versi sebelumnya muncul. Kematian, pengkhianatan, keliruan, kebingungan. Semua itu bisa diselesaikan dengan satu kalimat, satu keputusan. Lalu ia mulai menulis. Tangannya gemetar, air matanya jatuh, tapi ia tetap menulis. Tidak ada yang mati malam ini. Lingkaran ini tidak dimulai ulang. Tak ada yang percaya pada jurnal ini lagi. Cahaya di ruang bawah tanah bergetar, suara detik jam berhenti sejenak, bola kaca pecah berlahan-lahan seperti es mencair. Jurnal-jurnal lain mulai memudar, satu persatu, nama-nama di sampulnya hilang, layar-layar monitor padam total. Dan untuk pertama kalinya dalam ratusan siklus, suara narasi berhenti. Arvino terbangun di perpustakaan kampus. Buku-buku biasa, tidak ada jurnal aneh, tidak ada Naya, tidak ada Pak Rendra, tidak ada Gilang, tidak ada ingatan tentang lingkaran. Ia membuka catatan kuliahnya. Kosong. Tapi di pojok halaman, satu kalimat samar tertulis. Terima kasih, penulis terakhir. Ia tersenyum kecil dan keluar dari perpustakaan. Langit cerah. Tak ada hujan malam itu. Cerita ini berakhir bukan dengan kengerian, tapi dengan keputusan emosional bahwa kepercayaan terhadap narasi adalah kekuatan sekaligus belenggu. Arvino bukan sekadar tokoh dalam cerita, tapi akhirnya memilih jadi penulis, bukan untuk mengendalikan, tapi untuk mengakhiri. Cerita boleh selesai, tapi malam belum tentu berakhir. Kalau kamu merasa cerita ini berhasil menipu atau mengguncangkan hatimu, like dan share sebagai bentuk penghargaan. Subscribe dan nyalakan loncengnya karena kita akan kembali dengan cerita yang lebih gelap, lebih misterius, dan lebih mengganggu. Komentarmu adalah cahaya dalam kegelapan ini.